kebanyakan kan ini udah zaman gadget semua kan, sosial media zaman kan now, aktif. zaman now. Ya sekarang ya. Hukumnya atau boleh enggak kira-kira, kebanyakan kan dia bikin status atau apa, alhamdulillah nih udah hari kedua aku puasa tuh gimana? Iya, jujur itu. Itu gimana tuh? Apakah lebih keria? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkumpul di majelis kopi podcast seram. Judulnya seram. Seram yang artinya apa tadi? Seputar Ramadan. Insya Allah kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang pernah terjadi dan sering terjadi biasanya di dalam puasa Ramadan ini. Insya Allah kita nanti akan tanya jawab lah, kan kayak gitu. Membahas tentang apa masail permasalahan dan apa? Ya bincang-bincang santai. Bincang, ngobrol-ngobrol santai deh, kan kayak gitu. Tentang kalau ngomongin masalah tuh. Iya. masalah mulu hidup lo. Kan kayak gitu. Oke, insya Allah kita mulai dengan Tartibul Fatihah ya. Nah, betul. Ayo. Tartibul Fatihah. Alamana wa aslafuna wa ahluna wa rijaluna salihin ala hadina wa kulli niyatin salihah wa ila hadratina Muhammad sallam al-Fatihah. Amin. Jadi sekarang apa yang mau diobrolin apa nih sekarang? Ya mungkin kiat-kiat Ramadan dulu, Be. Langsung benar. Ya, terus enggak, kiat-kiat kan bukan pertanyaan. Kiat-kiat kan kita menghadapi apa. Korma dulu. Oh iya. Dulu ya. Kita kan maksud anak kan kiat-kiat Ramadan, apa yang dipersiapkan waktu menjelang Masuknya bulan Ramadan. Bulan Ramadan gini kan. Insya Allah podcast ini akan berlangsung selama 1 bulan penuh ya. Insya Allah. Tentang apa judulnya tadi? Seram Seram ya. Seputar Ramadan. Jadi isi di dalam podcast kita ini nanti macam-macam. Iya. Bukan cuma serius mulu. Nah, nanti insya Allah ada bercandanya juga ya. Tapi nggak ada yang jungkir balik gitu. Boleh. Freestyle. Gimana? Kiat-kiat Ramadan untuk anak-anak kita ini semuanya. Anak-anak siapa? Anak-anak orang. Untuk kita sendiri. Orang maksudnya gitu tuh. Kiat-kiat Ramadan untuk saat ini ya. Betul. Siapin ya mental, ya kan? Mental ya. Ya, mental, kesehatan. Kejiwaan. Gila kan ada wajib. Ada syaratnya. Orang kalau puasa itu kan harus akil dan balik, kan? Orang akil itu gimana ya? Orang yang berakal, orang yang sadar, orang yang normal, ngerti duit nih, ini duit 20.000, kan gitu, ya kan? Wajib sholat lah, mukallaf lah gitu bilang, atau orang yang apa? Balik, orang yang udah apa sudah tahu masaknya kalau laki. Tapi kira-kira mereka ini udah balik belum? Kalau udah tandanya itu kan jenggot, jenggot, kumis, ya kan? Nggak cuma jenggot aja sih banyak. Ya kayaknya mungkin itu ya apa? Nyiapin persiapan itu ya. Ya persiapannya juga iman juga kan. Tapi paling itu tahu. Apalagi keimanan tadi itu. Setelah kiat-kiat itu apa lagi kira-kira? Mungkin ada pertanyaan yang selama antum semua ini menjalani Ramadan selama umur sudah balik tadi itu sampai sekarang ini, apa yang kira-kira banyak menjadikan pertanyaan? Sampai sekarang masih balik. Bagaimana mukallaf lagi ini? Overdosis. Lewat masanya. Mungkin ada pertanyaan tentang apa gitu ya kan? Yang waktu kita masuk dalam bulan Ramadan seandainya
Ya kan, seandainya kita berkumur-kumur di siang hari, apa hukumnya? Tadi kan kayak gitu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Fadhol, silahkan. Atau nanti yang ada di Instagram ataupun di channel YouTube, boleh juga mau tanya nanti, insya Allah kita buatkan videonya nanti. Boleh. Fadhol, silakan, ada yang mau nanya? Kalau tentang kumur-kumur tadi, kalau nggak anak nanya deh ya kan. Kumur-kumur di dalam bulan Ramadan ya kan. Itu hukumnya gimana? Gitu. Kira-kira hukumnya makruh apa? Wow. Itu poin ini Langsung to the point. Iya, lebih ke Hukumnya makruh apa kalau gimana ya? Kumur-kumur dengan kuah rendang tuh Rawon ya membatalkan puasa. Kumur dengan kuah rendang. Enggak, yang biasanya kan orang wudu, Iya. ya kan? Wudu kan. Oh, wudu itu kan kewajiban. Kewajiban waktu dalam puasa kan kewajiban, Iya. ya kan? Makanya dibilang kata-kata kan istilah orang itu kalau puasa tapi dia nggak sholat, ya kan? Nggak mengerjakan ibadah, berarti dia nggak dapat puasa, nggak dapat pahala puasa sama sekali. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW itu apa? Semua amalan yang dikerjakan oleh kata Rasulullah SAW hadis qudsi ya, semua amalan yang dikerjakan Bani Adam itu lahu, untuk dirinya. Sholat, ya kan? Zakat, naik haji, itu untuk dirinya. Tapi kata Allah Ta'ala itu, adapun puasa itu ganjarannya itu untuk Allah Ta'ala yang memberikan ganjaran langsung untuk orang yang berpuasa. Makanya orang itu harus betul-betul kan ngerjain puasa itu dan tahu hukumnya, kan? Kumur-kumur itu bagaimana? Ya kalau di dalam bulan puasa, kalau kita kumur-kumur ya di apa? Makruh hukumnya ya. Hukumnya makruh. Takutnya tertelan atau apa itu kan bisa Atau sengaja membatalkan kita puasa. gitu ya. Ya, itu. Kumur-kumur pakai gayung. Habis. Nah, Nah, sesuatu yang sunnah kan di dalam wudu kan. Iya. Nah, itu maksud sesuatu yang sunnah. Jadi harus berhati-hati juga. tapi boleh dilakukan di dalam bulan Ramadan tadi. Itu tadi hukumnya Hukumnya makruh makruh, sama mandi kumur-kumur kan. Kalau Apalagi siwak, mandi waktu waktu puasa, mandi, waktu puasa. hendak berendam, pengen berendam itu berbahaya, bisa membatalkan puasa. kalau siwak tuang Bib, kan ada rasa-rasanya juga. Iya, Biasa tuh. Nah, dalam hadis yang Makanya lain itu, malah Nabi Muhammad SAW itu mengatakan Arab. bukan bau mulutnya orang yang berpuasa itu harumnya nanti fil akhirat itu seperti bau misik atau kasturi lah Nanti Jadi, di akhirat. iya. Jadi berjaga-jaga walaupun memang siwak itu adalah sunnah kan kayak gitu. Ada biasanya itu. Iya, boleh aja Tapi bersiwak. boleh, tapi boleh mungkin aja makruh bersiwak. juga Bib ya. Iya. Makruh juga ya. Iya. Tapi jangan ditelan. Boleh aja. Sama waktu mandi kita tuh pas gosok gigi biasanya Bib. Itu sama lah. Apa Pas itu? waktu kita mandi pagi nih. Iya. Nah, gosok Gosok gigi itu biasanya. Iya, sama ya. Itu tadi. Kan mungkin ada rasa pasta. Mint, Iya, ada rasa Semin. tertelan ke dalam itu Iya, kan. betul. Ada ya. Paling itu aja. Apalagi ini? Ya, mungkin Ada kalau pertanyaan lain anak-anak yang kayak milenial gini kan, ya mungkin ada yang lebih tiduran dia atau ada yang lebih dia menggunakan ya, waktunya di dalam waktunya. hal yang berpuasa tadi Ya, itu. ada yang nonton seperti kayak YouTube atau ke bioskop tuh hukumnya gimana tuh? nonton Ya, film-film yang Film-film itu. iya. Cuman yang dalam artian film-film yang kayak Masih. drama-drama yang kayak gitu sih. maksudnya di dalam batas wajar lah Iya. kayak gitu. Cuman untuk mengisi waktu berpuasanya tadi. Betul sekali. Ada yang jalan-jalan ke mall kan, Ya, ke bioskop ngabuburit apa. lah Ya, bahasanya kan. iya betul. Gimana? Ya sebenarnya di dalam puasa itu kan makanya di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, Allah SWT memberikan ganjaran berlipat ganda di dalam bulan Ramadan. Maka itu kita dijadikan oleh Allah SWT bulan ya kan, 12 bulan tadi, 1 bulan tadi Allah memberikan satu keberkahan yang sangat luar biasa. Allah melipat gandakan pahala yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Tidak seperti yang bulan-bulan yang lain. Karena apa? Syahrul Ramadan adalah syahrul umat. Syahrul Ramadan ini, bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah memberikan keberkahan berlipat-lipat ganda untuk umatnya baginda Rasulullah SAW. Dan disinilah, maka itu waktu yang sangat-sangat terbatas kan. Satu bulan kita dikasih berpuasa oleh Allah SWT. Jadi sangat rugi Bib ya kalau Nah, nggak ya itu. dipergunakan di Rugi, bulan rugi. Ramadan. Boleh kita
nonton, cuman kan nah itu tadi kita membaca Nonton Al-Qur'an. membaca Al-Qur'an Saling membaca juga. yang Sambil bermanfaat membaca. tadi itu. Wah, Podcast masih kayak ditonton gini deh. kan kayak gitu. Tanya jawab, Iya. putar agama itu tadi. Nah itu. Rajab syahrullah ya kan, Sya'ban syahri. Syahr bulannya Rasulullah SAW. Ramadan syahr ummati. Jadi setelah Allah SWT melipat gandakan pahala beribu-ribu kali lipat. Nah, gitu. Boleh, kita mau nonton boleh. Cuman tadi itu sangat rugi orang meninggalkan tadi satu perkara yang dimana di situ ganjarannya yang berlipat ganda. Jadi munjun Bib, misalnya munjun nih. Ya, Belum puasa nih. ya, Tuntung sahur, tulak. ya. Bah, para bukan hanya bulik. Bebasnya tuh munjun, bah. Bila uyuh tuh istirahat. Nah, Sampai ke park bukan hanya bulik. Betul Bib? Hukumnya hukumnya. Kada maksudnya tuh apakah kita tuh manfaatnya atau Nah, gimana nih? maksudnya Manfaatnya mungkin Gimana Ria? lebih Coba ke kira-kira. manfaatnya, apakah lebih manfaat Itu mungkin gitu? untuk menghabiskan waktu untuk menghilangkan Iya. jenuh kali iya, ya. Gimana? kan biasa kan punjunan gitu Bang, Iya. biasanya. Biasanya. biasanya yang ada ini. nah Gimana? cuman mungkin dia punya alasan tersendiri Bib. Ya. Dia Alasan mancing dia- buat lauk buka puasa katanya. Bisa Kan jadi. ada alasan tersendiri kan. Betul, betul. Betul. Ada yang memang kerjaannya dia tuh kalau nggak mancing ya nggak kerja. Iya. Ada juga orang yang ngabisin waktu buat mancing aja. Sembahyang ada. Iya. Ya, akhirnya Puasa, ada. Bib, maka puasa nih. Makanya kata Rasulullah dia bilang kamin shaim laisa lahu siyam illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang Berpuasa. berpuasa tapi cuman rasa dahaga dan haus Oh. dan lapar itu aja. Tapi Gitu. berarti Berarti kan- kan sayang dia. Berarti hambar lah, cuman lapar doang. Kayak gitu. Betul. Nah, Untuk kau atau munjun itu jangan tapi munjun juga belum puasa. Munjul cuma itu tadi misalnya dibarengi sambil duduk sambil santai kan baca Quran kan. Iya, lah. Atau sambil megang HP tapi yang dilihat ya kayak pengajian atau majelis apa Yang kan. bermanfaat lah, kan Bermanfaat, kayak ya. gitu. Lebih bagus juga. Tidak menyanyiakan waktu tadi. Ya, sambil membawa tamu lawak sekalinya Bib. Ada sengaja lah. Di ke atas keramba. Ini pertanyaan Anda mungkin lebih ke ini Bib ya. Lebih anak-anak zaman sekarang nih ya. Ya, emang beda sama orang zaman dulu. Mungkin ada perbedaan. ada lah. beda lah. Ada beda. Beda. Ada perkembangan. Mungkin bedanya beda di zaman aja. Iya. Benar. Ahli zamannya yang Ahli berbeda. Oh, zaman gitu. Orang-orang yang ada di zaman itu yang berbeda. Manusianya. Manusianya yang berubah mungkin kayak gitu ya. Betul. Gimana? Sekarang gini, biasanya anak-anak ya Mm-mm. pengen terawih gitu. Tapi yang diajak Pacar nih. iya pacar. Oh. Pengen berbuat kebaikan ngajak terawih kan ya betul kan. Betul, kebaikan. Ngajak kebaikan, Nah, betul. jadi yang Tapi kan ya dibawa ini bukan bukan muhrimnya. murim. Nah, ya itu gimana hukumnya kayak gitu, Bib? Apa memang diperbolehkan dia dalam bentuk kebaikan atau ada batas-batasannya gimana, Ngajak Bib? terawih Bang tadi lah. Ngajak terawih, Oh, itu ngajak itu- sholat ke itu- masjid, ketemuan di iya, masjid, iya. tapi ya sambil ngerjakan ibadah. Main tengah maksudnya malam gitu. lah ke masjid. Nah, biasanya kan malam 21 ramai Iya, kan, kayak gitu banyak, maksudnya, ya. Bib. Itu namanya buaya hijrah. Kayak gitu ya. Ya. Iya, Kan hijrahnya, hijrah apa yuk kita berangkat sholat apa Iya. kita ente bangunin anak bangun subuh. Sembahyang Bib. Namanya bukan karena Allah Taala. Iya. Iya. Nah, tiga Ya, dah. pasti orang itu pasti ngerti lah. Ya. Tapi memang orang itu perlu dibimbing kan, perlu Kasih tahu. kasih tahu. Apalagi kalau punya temen kan kayak gitu. Nah, Tapi kalau yang ini temen ada banyak, Bib. enggak kalau temennya, selain orang kalau mau baik itu ya enggak harus lain jenis, apalagi belum mahram, iya, belum ada ikatan. Ayo kalau mau temenan ya laki juga. Ya kan? kenapa Sayang tadi harus sama-sama. pacar harus perempuan tuh kenapa sih? Ya. Udah paham juga. Nah. Ya memang kayaknya kan lebih mungkin lebih ada Lebih mood semangatnya. lah, mood. Ya pertama Moodnya. mungkin ya tadi kan ada semangatnya dia. Terus dilihat juga kan ya baik-baik aja kan sambil ketemuan maksudnya kan kayak gitu. Itu malah mengurangi pahala lah pasti. Oh, iya, pasti. Ya kan puasanya juga dipertanyakan kayak gitu. Puasa tapi dia berbuat maksiat kan bahaya itu. Nah, Itu sebenarnya. betul. Karena banyak orang yang nggak takut sama apa dosa itu dia nggak takut, ya kan? Dia nggak ngarep pahala. Nah, Kalau kata Nabi itu orang kalau waktu ada empat kalau nggak salah ya, 4 orang yang
masuk bulan puasa tapi dia dilaknat sama Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Masuk bulan puasa nih tapi dia dilaknat, padahal orang itu pasti mengharap kan, pengen Iya. merasakan bagaimana bulan puasa, bagaimana gimana sih rasanya berpuasa itu. Iya. Waktu kita puasa rasanya gimana? Kita kan nahan lapar kan? Enak. Lapar haus. Waktu kita lapar ini kan kita jadi sadar waktu anak bisa nyaman makan, bisa beli ini beli itu, pas kita lapar nahan makan, jadi kita ingat, oh iya, ada orang waktu anak bisa makan, orang lain tuh nggak bisa makan. Akhirnya lebih situ iya, gitu. harusnya kan berpikir kan. Akhirnya dia bantu. Dia ngeluarin sodako, dan sodakonya kan berlipat ganda orang yang sodako di bulan puasa. Tempat orang yang termasuk dia istilahnya nggak dapat rahmat lah, ataupun terlaknat lah. Yaitu orang yang pertama itu orang yang mabuk-mabukan. Dia mabuk terus Di dalam bulan puasa. dalam bulan puasa lagi. Karena apa? Nggak mau hormati bulan puasa. Padahal bulan puasa itu kan syahrul bulan yang dimuliakan sama Allah Ta'ala kan. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Awalnya rahmatnya Allah Ta'ala, pertengahannya ampunannya Allah Ta'ala. Kan orang mengharap itu dapat ampunan. Yang ketiganya, minggu ketiganya terbebas daripada api neraka. Kalau orang mabuk ini kan nggak sadar akalnya, habis dia mabuk-mabukan terus nggak ngurus, berarti nggak menghormati bulan puasa, ya kan kayak gitu. Yang kedua orang yang orang yang uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Dia puasa, dia ibadah tapi kurang ajar sama orang tuanya, nggak merhatiin, nggak sayang, nggak ini, percuma dia, kan kayak gitu. Yang ketiga itu orang yang orang yang berantem, bermusuh-musuhan. Sesama muslim. Iya. Sesama muslim lah, kan kayak gitu. Memusuhi saudaranya, ya kan? Memusuhi siapa muslimin? Ada masalah apa ini di musuh tahunan lagi. Tidak ada suluh, tidak ada suluh, ada perdamaian yang Perdamaian. gitu. Kayak perang Rusia nih. Nah, makanya kan Ini beda lagi, bro. itu kan urusan lain itu. Udah, makanya kan kita dianjurin salafus soleh, ya kan, untuk sebelumnya itu masuk bulan puasa kita harus sama-sama nol, istilahnya ibarat Pertamina, ente ngisi bensin kan, Kita mulai dari nol, Mas ya. nah kan gitu, ya sama-sama lah, nol lah, kosong lah, kan kayak gitu. Yang keempat, Apa tadi ya? pertama tadi Kenapa tadi? Ya itu tadi yang keempat ini kedua, Yang bermusuh-musuhan yang tiga. hasil ada 4 lah, karena saya ingatnya 3 itu tadi. Jadi itu Balik lagi zaman dulu aja, zaman sekarang beda lagi kan? beda lah. Sekarang gini, Bib, kebanyakan kan ini udah zaman gadget semua kan, sosial media Zaman kan now, aktif. zaman now. Ya, sekarang ya. Hukumnya atau boleh enggak kira-kira, kebanyakan kan dia bikin status atau apa, alhamdulillah nih udah hari kedua aku puasa tuh gimana itu? Iya, Hah? Itu gimana tuh? Apakah lebih keria atau memang iseng-iseng atau gimana nih? Alhamdulillah nih udah rakaat berapa, alhamdulillah nih udah tadarusnya udah juz berapa gitu. Kan sosial media kayak gitu ya. Diposting, dibikin status. betul, makanya itu memang zaman sekarang itu zaman media ini subhanallah luar biasa sudah ya, terlalu maju mungkin. Karena kemajuan Terlalu dari cepat. 15-an orang. Niatnya dia itu pengen nunjukin. Iya. Itu namanya riya, jelas riya. Iya. Riya. Tapi kalau misalkan dia cuma iseng-iseng aja gimana? Ya, tapi tujuannya Daripada nggak ada status dia bilang. tujuannya riya juga kan. Iya juga ya. Oh ini masya Allah, ini Iya. orangnya masya Allah. Alhamdulillah udah jus berapa Iya. kan, gitu diposting. Nah, Apalagi cewek-cewek tuh, Bib. Udah rame yang posting-posting pakai mukena kan. tasbih Iya, tasbih di Nah, foto iya. gitu. ya, itu kembalikan ke niat lagi. Niatnya gitu. Cuman itu tadi. Cuman kalau kita yang lihat gimana? Ya itu kita ngelihatnya kalau jatuh ke hati kita tadi nimbulin orang bisa, oh dia Arya ini orang yang itu. Kan kayak gitu. Nah, tapi boleh dari kita Atau mungkin mikirnya, oh kita ambil husnudon aja, positive thinking. hikmah. Oh ini orang udah sampai ini itu, kita oh Ya mungkin luar biasa alhamdulillah berarti ya. kan. Alhamdulillah Iya, ada alhamdulillah. hasan. Kita itu untuk pacuan. Oh, Pacuan iya. diri. Oh ini orang bisa, kenapa kita enggak?
Biar gitu. Nah. Dengan media tadi itu, makanya kita dianjurkan berkhusnul. Angka yang baik lah kan gitu. Angka baik. Kita nggak tahu halnya orang tadi, mungkin dia niat seperti itu, dia niat dakwah tadi. Ya. Kita nggak Mungkin tahu. ya. Nah, ya itu. Selama bulan puasa tapi Ya, mudah-mudahan kan jadi istilahnya orang kalau minum obat itu kan niatnya kesembuhan. Mudah-mudahan jadi Ya, amal amin. baik terus kan Amin. setelahnya Ya, sampai mudah-mudahan baik selesai semua berkah puasa. semua juga. Amin, amin, ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya. Ya gitulah udah jangan sekarang. Emang udah kalau zaman sekarang gitu. Kalau yang itu Tapi Bang nggak Pip, yang apa perjalanan nih, siapa? Sapar ke bahasanya tadi. Musafir apa safar nih? Musafir. Musafir ada dua loh. Ada musafir buat jalan-jalan, ada musafir yang jualan gitu. Toko. Jadi Bibe, kodenya tuh apa yuk? Semacam musafir bahasanya tadi, makan aja gitu. Nah, di ibaratnya tuh misalnya dari Samarinda ke sini, dari Bandar ke sini. Jadi kan ada puasa. Oh dia Ini batalin musafir puasa, aja. maksudnya, Nah, Beb. maksudnya jadiin tuh alasan maksudnya Iya. itu. Di Al-Qur'an juga disebutin sudah. Dijadiin alasan. Iya. Terutama itu kan ala safarin faidatun ayyamin ukhra. Hmm. Kalau orang posisinya dia sakit, ya enggak? Ataupun dia bepergian. Yang memang dibilang musafir ini apa safar ini git'ah minal adab. Maksudnya apa? Orang bepergian nih. Dari Martapura ke Samarinda. Kalteng, ke Samarinda, perjalanan jauh nih. Oh, yuk, capek enggak? Capek. Setelah adab itu rasa capek, rasa berat itu loh. Makanya memang diperbolehkan, diperbolehkan kalau memang itu jauh dan memang berat perjalanannya. Tapi kan sekarang kalau sama luar kota bisa naik pesawat. Iya, naik pesawat. Kayak gitu. Lebih mudah kan Lebih istilahnya. mudah. Tapi mungkin jangan dijadikan alasan kayaknya. Ya, ada yang tahan, ada yang nggak tahan, kan kayak gitu. Ataupun orang yang sakit, ya kan, sakit lihat dulu yang model kayak gimana, sakit pusing, sakit perut ya jangan, ya puasa terus kan kayak gitu. Pura-pura muntah gimana gitu? Katanya kalau masalah beda, lain lagi itu. Ya masalah beda orang yang tarabul orang yang mau sengaja mengeluarkan itu bahaya, bisa membatalkan puasa. Soalnya memang muntah biasa dia. gitu gitu. Kalau jadi Banyak dia. yang kan biasanya bulan puasa itu apa sih menahan makanan minum lebih. Cuman misal ini si koki mencicipi makanannya tuh jatuhnya apa? Mencicipinya aja. Mencicipi. Mencicipi boleh, Boleh. tapi di menelan nggak boleh. Kayak gitu. Berarti harus diludahkan. Harus dikeluarkan. Untuk apa? Biar kita tahu ini rasa ini terlalu asin kah atau apa. Gitu. Tapi jangan keseringan. Iya. Sendok Kurang pakai nasi. Asal tetes saja. Iya. Oh ini asin, karena kan di lidah ini kan ada tempat rasa. rasa. Kan? Rasa. Tadi kayak itu kumur pakai rendang itu kan ya. Iya. Sama itu kita ada namanya yang bulan Ramadan kemarin ada orang kecelakaan. Biasanya itu kan biar nggak shock tuh dikasih air putih. Itu boleh atau kada? Dikasih air putih. Orang kecelakaan. Biar nggak shock aja. Nggak tahu juga, anaknya bukan dokter. Nah, memang ada bang biasa BBPS kecelakaan di julungnya orang bayi putih jadi model tenang. Nah, Lebih segar tenang lah. maksudnya gitu. Tenang tapi. Tapi Kayak kan apa tuh? dalam ininya Dunia kan medis ini. dia sakit mungkin ya, anggap sakit ya lah. sakit mungkin dihukum gitu ya. Saat itu. Saat itu mungkin ya. Tapi ini kan beda, kecelakaan dengan sakit kan beda. Kecelakaan dengan sakit kan berbeda. Nah, Nah, itu sesuatu yang masuk ya kan, mulai beberapa tempat kan kayak gitu. Yang masuk tadi itu bisa membatalkan puasa. Ya, itu. cuman kecelakaannya ini dia pusing beb karena belum makan nggak Bolehkan atau Ketika puasa. ketika Ketika puasa. ketika puasa. biar nggak shock gitu. Biar nggak kaget. Batal dong. Iya maksudnya diperbolehkan aja kan atau enggak? Dikasih air. Menolong orang tadi ini. menolong tadi. Nah, ya itu gimana? Itu ya. Ada pas aja bang minum Kurang sendol dua aja. Ya, kalau tubuhnya memang Nggak mampu. tubuhnya nggak mampu, nggak kuat untuk melanjutkan puasa, ya nggak masalah kan kayak gitu. Dan untuk menolong dan ini. alehil godo dan harus Digodo, godo diganti. gitu loh. Ya dikodok. Atau untuk menyelamatkan nyawa lah bahasanya tadi. Iya. kan? Iya. Seandainya. Iya. Kita ambil yang parah aja sekalian Yang kan parah, kayak gitu. kecelakaan Ini besar kalau lah. tidak minum atau apa, ini orang ya Iya. kayak gitu tuh. Iya. Kan kayak gitu.
seperti itu. Kalau parah kan gitu. Cuman itu karena pusing raum kah? Di Bogor ya. Bogor. Raum kada makan. Belum makan ya. Sama kita belum makan. Badah aja lah, Lip. Mas badah nyawa di jalan. Lapas Kali jadi itu orang punya 6 menit tadi jam 6 aja. sama aja seharitan aja. Kalau untuk amalan-amalan bulan puasa ini yang lebih enak gitu apa? Yang lebih santai, yang buat kita duduk-duduk apa gitu. Amalannya ada nggak yang lebih ini? Jika nggak ada lapar kan apa? Jika nggak ada haus kan? Nah, siapa tahu kan Amalan yang bagus bulan amalan- puasa, amalan bujur bulan juga, puasa Pak. gitu. Jika Amalin dalam bulan puasa. Iya, siapa tahu kan ada khusus bulan puasa. Hmm. Ada bacaan apa yang buat diamalkan untuk bulan puasa. Misalkan ulun sambil pegawian. Nah, biasanya kan di bulan Rejab kan kita harus banyak baca yang ini. Istighfar, Istighfar misalnya, ini. sholawat. Siapa tahu kan Di sela-sela waktu ya kalau bisa ya membaca Al-Qur'an. Itu yang paling dianjurin. Oh, itu. Paling bagusnya ya membaca Al-Qur'an, mengkhatamkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti bisa menjadi syafaat kan buat kita. Bagi bulan Ramadan ya kan, Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Qur'an, 27 Ramadan yang menurut pendapat ulama itu setelahnya turunnya Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, berarti bulan yang istimewa ya kan. Takdiman, itu memuliakan bulannya Allah Ta'ala ini gitu. Terus baca Al-Qur'an di bulan Ramadan itu penting. Amalan lain maksudnya selain daripada baca Al-Quran. Iya, Ya, mungkin pasti mau baca bebas. sholawat, Bebas. tahmid, takbir, Boleh bebas. bebas saja. Nah, Sama dia yang itu biasa baca sebelumnya boleh dibaca. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ada pertanyaan dari teman-teman kita di Instagram atau di YouTube ini kira-kira nih. Ini ada yang sekarang ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum kita ketika kita witir duluan? Ketika rakaat ke-8. Padahal jamaah lain melanjutkan ke rakaat ke-20 dalam satu jamaah dan dalam satu masjid. Gimana Habib itu kira-kira? Berarti Jadi hukumnya ketika kita witir duluan gitu ya kan. Jadi mungkin dia 11 rakaat ya kan. Kita masuk ke 8 tadi padahal jamaah lain melanjutkan ke rakaat yang ke-20. Ya. Di dalam waktu satu jamaah dan di dalam satu masjid. Seperti itu. mungkin ada yang ada perbedaan lah mungkin ya. Mungkin ada perbedaan selain beberapa rakaat sholat ketika mengerjakan sholat tarawih. Adapun kita yang sering mengerjakan itu biasanya 20 rakaat tambah dengan 3 witir. Ya, 23. Ada juga teman kita yang lainnya juga mungkin mengerjakan 8 rakaat dan 3 witir. 3 witir. Adapun sholat tarawih ini adalah sholat tarawih ini adalah sholat yang dulu ini dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW dan disyiarkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dikumpulkan. Jadi dulu itu mereka para sahabat itu mengerjakan sholat tarawih itu melihat bagaimana Rasulullah mengerjakan, ya kan? Lalu dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan sholat tarawih. Sehingga beberapa sahabat itu bilang, kenapa kamu mengerjakan ini? Ini kan tidak dikerjakan oleh Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, nikmatul bid'ah hadhihi. Nikmatul bid'ah hadhihi. Ini nikmat yang sesuatu yang baru bid'ah ini kan hadhihi. Jadi enggak semua yang bid'ah itu boleh lah enggak. Ya kan? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada sesuatu yang baru tapi itu baik, ada sesuatu yang baru tapi itu buruk. Nah, adapun ini kata Sayyidina Umar sendiri nih, ini adalah nikmat yang baik, bid'ah yang baik, ya kan? Sehingga untuk kita mayoritas yang ada di Indonesia yang bermadhabkan Syafi'i, ya kita mengerjakan 20 rakaat dan juga 3 witir. Dan apakah hanya 23? Ada juga ulama yang memperbolehkan mengerjakan sholat tarawih enggak cuma 23 ya, tapi lebih. Nah,
seperti di Kota Tarim itu, di Kota Tarim sendiri itu ba'dal isya misal ada yang mengerjakan 20 ya. Lalu jam 10 ada juga masjid lain yang mengerjakan sholat tarawih. Ikut bermakmum lagi. Ada juga orang yang mengerjakan sholat tarawih pukul 12 malam dan itu biasa itu di Kota Tarim. Karena apa? Mencari pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan memang ini bulan yang mulia, bulan yang agung. Jadi kalau mau mencari ya mau mengerjakan sholat tarawih itu dimanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin ya. Jadi kerjakan sholat tarawih itu sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi boleh Beb ya, ada yang mau 8 rakaat habis gitu 3 witir ataupun 20 rakaat sisanya witir boleh. Boleh aja. Silahkan. Tapi kita kerjakan ya bisa menambah gitu loh. Tapi dia tidak membatalkan dia ngikutin imam itu gitu. Kenapa? Batal jamaahnya enggak? Karena dia sudah menutupnya dengan witir. Witir tadi dari selesai. dulunya belain. Artinya masuk Ya. imaman lah maksudnya. Karena dia kan niatnya makmum dengan imam itu kan masuk dia. Ini di awal tadi. Imaman makmuman ya kan? Nah. Oke, pertanyaan kedua ini. Ini mungkin Haji Ijal ini bisa jawab ini. Assalamualaikum. Tapi di situ Beb ya. Iya. Kalau Haji boleh juga ya. Boleh sih, tapi lebih speknya habis. Gitu. Iya. Assalamualaikum Beb, mau nanya, kan nanti Ramadan mau ujian semester akhir. Biasanya muncul emosi ketika mengerjakan soal. Apakah dosanya nanti ditanggung universitas? Nah, ini. Kan kayak gitu. Kalau masalah dosa enggak sih kayaknya ya. Dosa pribadi ya. Masih personal ya. Iya, masa gara-gara ngerjain soal ya kan gregetan, mangkal itu. Iya. Padahal dia emosi sendiri loh. Yang disalahin universitas kan. Karena ujian loh itu kan dirinya tadi itu dia. Iya. Ya Allah la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, ini kita sekarang masuk lagi ke sesi yang kedua, Ketiga. Oh, ketiga nih. Ya, ketiga. Cepet banget ya berarti. Enggak kerasa ya. Oke, sesi yang ketiga ini kita ada berapa pertanyaan? Ada 3 pertanyaan Iya. ini Beb dari Masya anak-anak Allah. majelis juga ini. Oh ya, Iya. dari Instagram atau YouTube juga ya? Ada sebagian. Kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Gimana itu? Ini Coba yang- antum bacain. Pertanyaan pertama nih kayaknya yang lebih ke orang berkeluarga ini Beb ya. Orang yang berkeluarga. Iya. Bukan Ini anak. pertanyaan dia Mm-mm. mau sahur tapi belum mandi junub. Mm-mm. Jadi puasanya itu sah apa enggak katanya? Belum niat tapi dia. Belum niat. Ya, harusnya niat dulu. Niat yang mandi dulu nih. Niat puasa. Oh, niat Niat puasa. puasanya dulu. Jadi posisinya dia ini mau sahur tapi Iya. belum sempat mandi Mandi junub. Mandi junub. Ya, apakah dia sah nggak kalau dia melanjutkan puasa? Ah, Jadi puasa ini ketika dia mau berpuasa itu dianjurkan untuk berniat, ya kan? Nawaitu sama ghadin an adai fardhu syahri ramadan hadis sanadillahi taala. Dan ketika dia berniat ini ya untuk memakan makanan yang sahur memang ada beberapa adab aturan ya untuk bersahur ya. Karena Nabi juga menganjurkan untuk bersahur. Sehingga adabnya kalau memang dia enggak sempat untuk mandi junub, mungkin posisinya karena dingin ya, atau memang waktunya sudah mepet ya. nah, maka dianjurkan untuk berwudu ya. Untuk apa? Untuk memperbaiki aturan ketika dia mau bersahur. Jadi dianjurkan untuk berwudu ketika kita memakan sesuatu. Terlebih lagi juga sahur. Setelah itu baru mandi ya. Karena kan mau Iyalah menjelang pasti mau azan sholat subuh Iya, ya iya, harus subuh. mandi kan Iya. kayak gitu. Kalau waktunya mepet itu kan pertanyaan kayak gitu. Mungkin Jadi dia dianjurkan untuk bangunnya berwudu. waktu mau imsak mungkin ya kayak gitu ya. Bisa jadi gitu. Kan ketiduran kecapean gitu. Iya, iya. Nah, kan. Betul. Iya. Ini dari anak majelis kopi lagi, Beb. Ada pertanyaan yang kedua. Abdul mana
puasa Syawal atau bayar hutang Ramadan. Jadi afdol mana puasa Syawal atau bayar hutang Ramadan? Karena kan habis Syawal itu kan ada yang namanya Puasa lagi sunnah. puasa Syawal ya. Jadi lebih afdol mana gitu? Atau mungkin lebih didahulukan atau gimana gitu? Kalau di puasa Syawal ya kan, kita menghormati bulan Syawal, kita kalau bisa, kalau lebih enak itu kita gabungkan. Oh bisa. Boleh kita gabungkan. Jadi niatnya ada dua gitu. Ya, karena kan puasa satu- sunnah. Oh puasa Di situ ya kan, dan di situ kita berarti tadi boleh Bibian digabungin ya. boleh. Apa harus bisa-bisa? Ada sama. Gimana menurut teman? Ya godok puasa ya mungkin setelah lewat ini masih bulan puasa Masih, ya ya. kan. Setelah itu kan sunnah puasa Syawal ya kan. Memang betul dianjurkan kita ini untuk apa menggodok puasa kita ya kan, menggodok waktu puasa kita, terlebih lagi kan perempuan yang memang ada waktu halangan Ya. ya. Atau laki-laki karena dia marid atau karena dia sakit atau karena dia bepergian, maka sunnah puasa Sit Syawal ini adalah sunnah yang dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW dalam apa keutamaan dia ketika bulan Ramadan ya, setelah itu bulan Syawal. Jadi menggodok puasa selanjutnya boleh dikerjakan ya, boleh saja puasa wajib ya dengan puasa sunnah itu boleh saja dengan niat godokan dengan niat. Nah, kecuali kalau nadar atau puasa yang sifatnya ini nadar, maka itu berpisah dia dengan puasa wajib seperti puasa bulan Ramadan. Ada lagi masih Pak Ada. Haji? Mungkin satu pertanyaan lagi. Ini. Satu pertanyaan lagi ya. Waktu mulai puasa itu apakah di waktu imsak apa setelah azan subuh katanya? Waktu kita sahur mungkin masuknya ya, puasa. mungkin, ya mungkin dimaksudkan Masuknya ya maksudnya puasa. masuknya waktu berpuasa. Iya betul. Di waktu imsak atau di waktu Azan puasa? subuh. Azan subuh. Di waktu azan subuh dong. Azan subuh ya. Tapi mungkin waktu imsak mungkin masih bisa kita makan. Bisa, atau- karena di waktu imsak itu kan ada batas waktu kan kayak gitu. Ah, Kan kayak begitu. Mungkin kalau di Indonesia itu misalkan dari ya menandakan waktu mau masuknya waktu sholat subuh biasanya 10 menit kan diingetin tuh di musola Biasanya di kan masjid-masjid ada, ya. 10 menit ya sampai 5 menit, 3 menit. Nah, lalu ada tanda berarti masuknya waktu subuh. azan subuh. Ya, ketika adzan subuh gimana nih posisinya? Seandainya. Kalau kita masih ada mulut, ada makanan di dalam mulut, bukan ada mulut. Semua orang pasti punya mulut. Ada makanan di dalam mulut. Apakah kita punya apa kita telan? Maka kita harus wajib mengeluarkan. Kalau enggak apa? Ya batal puasa kita. Kalau sudah masuk waktu subuh tadi ya kan, Ya. masuk waktu tadi. Ya Tadi maksudnya pas di dalam sini ya kan, Iya. ya, harus keluarin kan itu. harus kita keluarin. Jangan dikumur lagi sama kuah rendang tadi. Ya. Kalau baru bangun Bang Bib, baru bangun pas subuh itu tuh gimana tuh? Dasar Boleh mungkin atau juga. kada? Pas Sahurnya. sudah subuh. Sudah subuh. Sudah subuh. Enggak bisa. Sebelum kalanya mepet dengan subuh. Ya, mungkin Iya masih Itu kalau sempat nih ya. Bersaur dulu kah atau enggak sahur sampai buka? Enggak, kalau masih sempat ada waktunya bisa untuk sahur walaupun seteguk minum air putih pun enggak masalah. iya. Gitu. Ada satu pendapat ulama itu ketika kita niat sahur, ya kan? Biasanya kan niat sahur itu memang harian. Ya. Bahwa itu sama Odin itu untuk harian. Ada juga satu ulama itu mengatakan boleh kita ini niat sahur ya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Walaupun misal kita lupa masuk niat tersebut. Makanya Nabi itu kan mengajarkan untuk ketika kita berbuka puasa itu kita memperbaharui niat untuk sahur. Boleh kita niat setelah makan itu ya kan Baru nama itu soma fardena. Ya mungkin kebiasaan habis atau setelah taraweh Ya, kan ada kayak gitu. taraweh kan biasanya ada. Boleh kita pasang niat gitu.
Jadi untuk biar nggak lewat lah puasa kita. Puasa langsung. Jadi tadi kalau seandainya pas waktu azan kita mau makan ya nggak bisa. Tapi sebelum masih waktu ada waktu walaupun cuma minum air putih, setelah itu azan sudah telan ini. Pas azan lanjut kita puasa. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi ini habis 3 pertanyaan untuk 3 hari ini ya. pertanyaan, Masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan. Pertanyaan terakhir ini. Oh terakhir ini ya? Enggak, maksudnya 3 pertanyaan terakhir. Oh, terakhir di sesi yang ketiga ini. Iya, betul. Oke, alhamdulillah, insya Allah nanti di sesi yang keempat ya. Tadi di dalam podcast seram tadi ya kan gitu ya. Jadi podcast seram. Apa tadi judulnya? Seputar Ramadan. Nah, insya Allah nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain mungkin dari teman-teman yang ada di sini, anak-anak majelis atau yang dari Instagram ataupun dari YouTube, dari media sosial yang lain. Silahkan kalau mau bertanya hubungi admin, insya Allah kalau kita bisa jawab kita bisa jawab. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Kita masuk dalam bulan Ramadan. Amin, amin, Yang mulia ini mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita, memberikan seluruh kesehatan bagi kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.